Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok C1 yang beranggotakan Putri Setianingsih, Ahmad Agus Miftah, Rona Rosyadah, Muhammad Abdul Aziz, Azza Lailatul Isnain, Hayun Latifah, Syarifah Anada, Bagas Ardio, dan Latifatun Nurul Hamidah. Di sini kami dari kelompok C1 akan mendiskusikan mengenai pendidikan kebutuhan khusus dari perspektif psikologi. Jadi sebelum kita memasuki dalam diskusi kita kali ini, mari kita sama-sama berjanji untuk tetap terbuka terhadap gagasan baru dan pandangan-pandangan yang berbeda. Diskusi kali ini adalah kesempatan untuk belajar satu sama lain dan memperluas pengetahuan kita bersama. Jadi tanpa berlama-lama, marilah kita memasuki sesi diskusi kita kali ini. Jadi tujuan diskusi kita kali ini yaitu membahas isu-isu disabilitas dan pendidikan khusus dalam konteks meningkatnya aktivisme politik oleh kelompok hak-hak disabilitas. Jadi di sini penulis menyoroti peran sosiologi dalam memperluas pemahaman tentang pendidikan khusus. Pada awalnya, sosiologi tidak banyak berperan dalam bidang ini, tetapi di dalam buku Sally Tomlinson pada tahun 1982 mengubah paradigma dengan mengaplikasikan imajinasi sosiologi. Ini menantang pendekatan individual terhadap disabilitas yang dominan pada saat itu. Nah, jadi pada saat ini itu pendidikan khusus melibatkan berbagai disiplin ilmu, dan sosiologi sekarang diakui sebagai salah satu kontributor utama dalam pemahaman pendidikan khusus. Untuk sekarang kita akan memasuki pembahasan yang lebih inti dan rinci, seperti munculnya studi disabilitas, masalah disabilitas individu, peran profesi, pesan segregasi, dan lainnya, yaitu mungkin akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Secara detailnya seperti apa mungkin akan dilanjutkan. Makasih. Materi selanjutnya yaitu peran profesi. Melalui diperkenalkannya Undang-Undang Pendidikan Dasar 1870 terkait pertumbuhan peran ahli dan profesional yang dipekerjakan negara untuk mengelola dan menjalankan sistem pendidikan. Pada saat itu ada kebutuhan yang dirasakan untuk mengkelompokkan atau mengklasifikasikan penyandang disabilitas ke dalam kelompok dengan tingkat kemampuan pendidikan mereka. Finkelstein berpendapat pada periode sebelumnya belum ada pengelompokan atau tidak ada pengelompokan pada penyandang disabilitas. Namun, pada periode berbasis pabrik, penyandang disabilitas ini dianggap tidak mampu bekerja yang dirancang sesuai pekerja rata-rata. Kemudian, dokter dan para psikolog dilibatkan untuk mengidentifikasikan para penyandang disabilitas ini ke peran dan institusi yang sesuai. Mereka yang dianggap terdidik dan mampu produktif akan dilatih dan bahkan bisa mendapatkan pekerjaan. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, pendekatan terhadap penyakit ini muncul berdasarkan prinsip-prinsip rasional observasi dan klasifikasi, seperti menciptakan bahasa atau wacana yang mendefinisikan pemikiran tentang pikiran dan tubuh manusia. Setiap diskusi tentang pendidikan kebutuhan khusus selalu ada fokus pada individu dan kekurangannya. Terkadang para penyandang disabilitas ini dianggap beban atau bahkan dianggap sebagai ancaman kesejahteraan masyarakat. Ketakutan ini bermula dari keyakinan bahwa cacat mental atau cacat fisik atau biasa disebut penyandang disabilitas ini dapat diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya. Hal inilah yang mendorong munculnya gerakan eugenika. Eugenika itu merupakan filosofi yang berkaitan dengan peningkatan kualitas umat manusia.
Materi selanjutnya yaitu ilmu segresi peran psikologi. Seiring dengan meningkatnya peran dokter dalam mengendalikan orang-orang dengan gangguan, muncullah psikolog menggunakan metode baru pengujian mental untuk mengidentifikasi orang-orang yang memerlukan pemisahan dari populasi normal lainnya. Childbert, seorang psikolog resmi pertama yang ditunjuk oleh London County Council pada tahun 1913, secara keseluruhan teori, ide, dan metodenya diterima secara umum. Teori Bird ini mengeklaim telah mengembangkan cara mengukur potensi anak menggunakan tes standar yang dapat diberikan kepada anak manapun dan dari latar belakang manapun. Dia juga berasumsi bahwa kemampuan anak itu ditentukan pada usia 11 tahun, dan ini juga cara terbaik untuk mengalokasikan anak tersebut ke berbagai jenis sekolah. Ide Bird sangat dihormati dan menjadi dasar bagi ujian 11 plus dan penerimaan sekolah tata bahasa, serta juga undang-undang kategorisasi atau pemisahan anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah khusus. Mengenai heritabilitas kecerdasan, berdasarkan gagasan, orang yang berada di lapisan terbawah tangga sosial atau orang yang berada di kalangan bawah, mereka berada di sana itu karena mewarisi kecerdasan dari orang tuanya. Begitu pula sebaliknya, orang yang berada di kalangan atas masyarakat, mereka berada di sana juga karena kemampuan dari orang tuanya. Akibatnya, keyakinan untuk memberikan fasilitas pendidikan yang mahal bagi masyarakat itu hanya membuang-buang waktu. Maka tahun 1920 sampai dengan 1930, Bird yang merupakan anggota berpengaruh di Eugenics Society menganjurkan adanya segregasi atau bahkan sterilisasi paksa bagi mereka yang memiliki kecerdasan rendah. Segregasi ini adalah sebuah praktik pemisahan individu atau kelompok berdasarkan perbedaan-perbedaan tertentu. Kemudian, bagi mereka para penyandang disabilitas, Bird merekomendasikan untuk mendidik mereka di sekolah kebutuhan khusus dengan kurikulum yang tidak memberatkan dan tidak menuntut untuk mengakomodasikan gangguan kognitif mereka. Tahun 1913, Undang-Undang Defisiensi Mental disahkan. Undang-undang itu menjamin anak-anak berkebutuhan khusus dikeluarkan dari sekolah dasar setempat dan kemudian dimasukkan ke dalam sekolah khusus. Tahun 1944 atau pada akhir Perang Dunia Kedua, Undang-Undang Pendidikan mewajibkan otoritas pendidikan setempat untuk menguji anak-anak dengan tujuan mengidentifikasi apakah anak tersebut membutuhkan pendidikan khusus di lembaga terpisah. Materi selanjutnya yaitu pendidikan khusus dan pembentukan identitas. Seperti yang ditunjukkan Tomlinson, hingga saat ini masih terdapat kurang minatnya para sosiolog terhadap bidang pendidikan khusus, pendidikan kebutuhan khusus. Dalam stigma Goffman, wacana terhadap kebutuhan khusus terletak pada 3 bidang, yaitu kedokteran, penyimpangan, dan pendidikan, yang akhirnya terletak juga pada prospek kerja dan hubungan sosial. Goffman juga mengemukakan bahwa label-label yang menstigmatisasi itu merusak hubungan yang ingin diciptakan individu dengan individu lainnya, karena label ini cenderung mendominasi dan bahkan mengesampingkan persepsi orang lain. Akibatnya, stigma terhadap orang yang melakukan penyimpangan seperti menggunakan narkoba dan lain sebagainya, atau bahkan
stigma terhadap orang penyandang disabilitas menjadi status utama atau sebagai sumber utama individu tersebut. Misalnya, penderita epilepsi, mereka biasanya akan mengelola atau mencari informasi tentang dirinya dan penyakitnya agar tetap terlihat normal di lingkungannya. Namun, jika informasi terkait dirinya itu terungkap atau menjadi nyata, maka akan berpengaruh kepada sosial mereka, pada kehidupan mereka, seperti mungkin pada pekerjaan mereka dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai munculnya studi disabilitas. Studi disabilitas adalah cabang ilmu yang muncul untuk memahami, mendukung, dan meningkatkan kehidupan individu penyandang disabilitas. Perkembangan studi penyandang disabilitas dipengaruhi oleh perubahan sosial, hukum, dan pergeseran paradigma dari model medis ke model sosial dalam memahami disabilitas. Pendekatan terhadap disabilitas lebih bersifat medis atau patologis, yang melihat disabilitas sebagai suatu penyakit atau gangguan yang harus disembuhkan. Namun, munculnya studi disabilitas sebagai munculnya studi disabilitas mencerminkan perubahan paradigma menuju pandangan sosial terhadap disabilitas. Paradigma sosial lebih menekankan bahwa banyaknya hambatan yang dihadapi individu dengan disabilitas bersumber dari faktor-faktor sosial dan lingkungan, bukan hanya dari kondisi fisik atau mental mereka. Sebelum munculnya studi disabilitas, penyandang disabilitas sering dianggap sebagai masalah individu. Namun, seiring berjalannya waktu, pemahaman ini berkembang menjadi sudut pandang sosial yang menekankan peran masyarakat dalam membatasi atau memfasilitasi partisipasi individu penyandang disabilitas. Munculnya studi disabilitas sering dikaitkan dengan gerakan hak disabilitas dan pemikiran kritis terhadap konsep disabilitas yang semakin aktif pada abad ke-20. Adapun studi disabilitas memiliki tujuan untuk mengubah pemahaman masyarakat tentang disabilitas, memperjuangkan inklusi, memperbaiki aksesibilitas, dan meningkatkan kualitas hidup individu penyandang disabilitas. Sejak tahun 1980-an, semakin banyak karya yang terinspirasi secara sosiologis terkait dengan disabilitas dan kebutuhan khusus, yang telah mengidentifikasi asal-usul struktural dan sosial dari disabilitas yang dialami oleh penyandang disabilitas. Yang terpenting, banyak dari karya-karya yang paling berpengaruh ditulis oleh para akademisi dan aktivis dalam gerakan penyandang disabilitas. Para penulis Fink, Celestine, Oliver, dan Shakespeare mencoba untuk membangun sebuah disiplin baru, studi disabilitas yang berbeda dari psikologi, kedokteran, atau sosiologi yang bersifat multidisiplin dan memiliki fokus pada gaya hidup dan aspirasi penyandang disabilitas. Faktanya, para akademis dan aktivis gerakan penyandang disabilitas menyatakan bahwa individu dengan disabilitas tidak mampu mencapai kemajuan di bidang pendidikan dan masyarakat pada umumnya, bukan karena disabilitas yang mereka miliki, namun karena masyarakat membuat mereka menjadi disabilitas karena adanya hambatan dalam kehidupan mereka, seperti halnya cara organisasinya, cara mendefinisikannya, serta definisi keberhasilan dan kegagalan pendidikan. Selanjutnya yaitu masalah disabilitas individu. Disabilitas secara historis dianggap sebagai masalah pribadi dan individual. Pada abad ke-19 di Inggris, pendidikan kebutuhan khusus
muncul sebagai upaya kemanusiaan untuk membantu individu yang dianggap kurang beruntung atau dilahirkan dengan cacat untuk menjadi anggota masyarakat yang berguna dan produktif. Kecacatan baik secara fisik maupun mental dianggap sebagai tragedi pribadi. Dengan meningkatkannya peran negara dalam pendidikan dan kesejahteraan anak-anak, terutama mereka yang memiliki disabilitas, peran para profesional seperti dokter dan psikolog menjadi lebih menonjol dan mempertahankan pandangan ini. Dalam wacana tentang disabilitas, gagasan defisit terkait dengan anak berkebutuhan khusus mendominasi dalam label negatif serta istilah-istilah patologis masih berpengaruh kuat dalam praktek akademis dan profesional. Asumsi-asumsi ini mempengaruhi pandangan yang dianut oleh pengambil kebijakan dan masyarakat secara umum. Selanjutnya, saya akan membahas materi mengenai label cacat, kurangnya prospek, dan sebuah ramalan yang akan terwujud dengan sendirinya. Materi pertama yang akan saya jelaskan mengenai label cacat. Berdasarkan Undang-Undang tahun 1944, hanya petugas medis saja yang mempunyai hak untuk menyatakan bahwa seorang anak itu dinyatakan memiliki disabilitas atau cacat yang berhubungan dengan pikiran atau tubuh. Diagnosis positif kemudian akan ditindaklanjuti dengan serangkaian tes psikologi pendidikan yang menentukan jenis dukungan pendidikan yang diperlukan oleh penyandang disabilitas. Dalam tinjauan literatur mengenai pengalaman penyandang disabilitas di lembaga-lembaga pendidikan khusus mengungkapkan bahwa banyak pengalaman yang memalukan yang pernah terjadi, seperti ritual merendahkan martabat, kemudian penyiksaan yang dialami oleh anak-anak penyandang disabilitas pada periode peperangan dunia kedua. Bukti dan pengalaman etnografis Gumen sendiri mengungkapkan gambaran serupa yang membawanya pada kesimpulan bahwa institusi total tersebut cenderung melayani kepentingan dan rutinitas staf dibandingkan dengan narapidana. Materi yang kedua yaitu mengenai kurangnya prospek. Pengembangan kebiasaan kerja yang baik seperti kepatuhan dan kepatuhan itu akan menciptakan pekerjaan yang patuh dengan mandiri. Namun, mereka yang memiliki pelatihan keterampilan dasar akan mendapatkan pekerjaan setelah meninggalkan sekolah khusus pada periode peperangan dunia. Namun, dengan menurunnya perekonomian nasional dan global pada pertengahan tahun 1970-an, kelompok ini terkena dampak resesi yang menyebabkan mereka memerlukan pekerjaan rutin atau semi mengalami kesulitan yang paling besar. Selanjutnya, mengenai sebuah ramalan yang akan terwujud dengan sendirinya. Seperti yang kita lihat, teori pembelaan dapat membantu kita untuk memahami cara model medis dan menciptakan label negatif yang mempengaruhi cara pandang dan perilaku pada penyandang disabilitas oleh para profesional, serta oleh orang-orang yang normal lainnya. Label yang berkaitan dengan kebutuhan khusus jarang sekali bersifat positif. Mereka disebut sebagai orang yang lamban belajar. Namun, mereka menganggap dirinya seperti itu dan menyesuaikan diri dengan harapan masyarakat terhadap mereka atau terhadap kaum-kaum disabilitas. Hal ini disebut dengan self-fulfilling prophecy dan telah diklaim bahwa anak-anak Amerika dan Karibia di Inggris lebih cenderung dicap sebagai anak-anak yang menganggap dan
menganggap bahwa dirinya memiliki kecacatan atau berkebutuhan khusus. Kort tidak memberikan bukti mengenai fenomena seperti itu. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Rosenthal dan Jacobson pada tahun 1968 tampaknya menunjukkan adanya beberapa bukti yang mendukung tentang self-fulfilling prophecy, seperti kebanyakan penelitian di bidang-bidang ilmu sosial. Temuan-temuan yang dihasilkan yang jarang konklusif karena tidak ada satupun penelitian yang cenderung dapat menyelesaikan perdebatan tersebut. Seperti yang telah kita lihat, bahwa teori pelabelan dapat membantu kita untuk memahami cara model medis menciptakan label negatif yang mempengaruhi cara individu dengan disabilitas yang dipandang dan diperlukan oleh pihak yang berwenang, serta oleh orang normal lainnya. Pelabelan seperti itu tidak memperburuk rasisme dan seksisme, karena hal ini mengajarkan kita bahwa ketidakbergunaan yang terkondisi yang tidak berdasarkan pada kapasitas fisik dan intelektual kita yang sebenarnya, namun pada keinginan untuk membuat kita percaya bahwa kita adalah pengurasan sumber daya masyarakat. Hal ini mengajarkan kita untuk bersikap pasif, menghayati citra diri kita sebagai objek amal yang patut kita syukuri, dan mengabadikan kemungkinan bahwa kita bisa menjadi seseorang yang pasif dan mempunyai sesuatu untuk disumbangkan kepada masyarakat yang berkebutuhan khusus atau masyarakat difabel. Tomlinson pada tahun 1982 menyatakan bahwa sedikit dari sosiologi yang berpendapat menawarkan pendidikan khusus dalam hal alat dan prosedur. Namun, jika kita pertimbangkan potensi yang akan ditimbulkan dari potensi negatif yang akan ditimbulkan, sering sekali pelabelan anak berkebutuhan khusus, maka kebijakan pelabelan yang lebih positif dalam klasifikasi anak penyandang disabilitas mungkin bisa menjadi titik yang lebih awal. Sekiranya dari saya segitu, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, melanjutkan pada materi selanjutnya, yakni subbab selanjutnya mengenai disabilitas, yakni ada subbab mengenai menantang pandangan esensialis terhadap disabilitas. Nah, perlu kita ketahui bersama, esensialis kan merupakan pemahaman yang memiliki keyakinan bahwa kebenaran itu merupakan berasal dari pokok dasar atau budaya yang lama, kebudayaan lama, seperti itu. Nah, Oliver pada tahun 1993 menyatakan bahwa antara penyandang disabilitas dan masyarakat, hendaknya kita lebih fokus kepada masyarakatnya. Mengapa? Karena menurutnya informasi atau pengalaman mengenai disabilitas telah didapatkan secara luas atau telah banyak didapatkan dari penyandang disabilitas itu sendiri. Nah, selanjutnya, Finkelstein pada tahun 1980 berargumen atau memiliki pandangan bahwa disabilitas adalah suatu kejadian atau suatu kondisi yang dihasilkan atau suatu kondisi yang mana berhubungan dengan biologis, bentuk fisik. Nah, bukan melihat atau bukan berdasarkan kualitas lain sebagai manusia. Artinya disabilitas ini tidak dilihat dari kualitas lain yang mungkin saja
penyandang disabilitas ini memiliki kemampuan, memiliki kualitas yang sama atau bahkan lebih dari non disabilitas seperti itu. Nah, hal ini dikenal sebagai pandangan esensialis mengenai disabilitas dan menyeratkan bahwa karena mereka yang memiliki disabilitas berbeda dengan manusia normal. Nah, disabilitas ini dianggap memiliki kekurangan tadi ya, dalam hal biologis, dalam fisiknya. Nah, itu penyandang disabilitas dianggap tidak dapat berjalan, tidak dapat hidup di kehidupan orang normal seperti itu. Mereka hanya bisa hidup atau hanya bisa melakukan aktivitas di dunia disabilitas mereka seperti itu. Nah, itulah pandangan-pandangan dari esensialis yang ditantang pada subbab kali ini. Nah, sebuah contoh ide dari esensialis adalah bahwa contoh disabilitas tunanetra ya, orang yang buta itu juga memiliki kepribadian buta. Nah, seperti itu. Jadi apa artinya kepribadian buta? Itu mereka tidak memiliki semangat, tidak berdaya, dan yang paling dalam lagi mereka akan mendapatkan depresi dari kebutaan tersebut. Nah, itu contoh-contoh ide dari esensialis. Nah, namun hal tersebut dipatahkan dari sebuah penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat pada tahun 1960 yang menyasar pada penyandang disabilitas tunanetra yang mereka itu mendapatkan kebutaannya tidak sejak dari lahir. Artinya mereka pernah hidup normal. Nah, hasil yang didapatkan bahwa misalnya para penyandang disabilitas tersebut, para penyandang tunanetra tersebut tetap memiliki keinginan untuk berkembang, untuk maju dengan kekurangan yang mereka miliki, dan kekurangan tersebut harus mereka gali bagaimana caranya untuk tetap berkualitas seperti itu. Nah, kita lanjut kepada materi selanjutnya, yakni perpecahan dalam gerakan. Nah, seperti yang saya sebut tadi di depan, Oliver dan Finkelstein itu merupakan pionir, merupakan ya mereka aktivis, mereka penulis, peneliti, praktisi, dosen dan lainnya. Beliau berdua merupakan sebuah pionir tentang penelitian mengenai disabilitas seperti itu. Nah, Oliver dan Frankenstein sangat berpengaruh dalam menantang pendekatan tragedi pribadi dalam model medis. Jadi menurut mereka disabilitas ini diciptakan karena faktor sosial, bukan karena berasal dari kecacatan yang mereka miliki. Seperti itu. Oleh karena itu, hal ini mendorong kita untuk memikirkan kembali dan menantang gagasan-gagasan konvensional mengenai disabilitas yang cenderung mendominasi pemahaman kita tentang isu-isu disabilitas seperti itu. Nah, Lai pada tahun 2003 merujuk pada penelitian kekacauan tindak sosial yang terjadi di kalangan mereka yang terlibat dalam studi disabilitas dan gerakan hak disabilitas. Apa yang dikemukakan oleh Morris ini merupakan penyandang disabilitas juga. Nah, pada tahun 91 dia berpendapat bahwa dengan berfokus pada ideologi disabilisme, nah kita kalau berfokus menurut Morris ini, karena kita terlalu berfokus pada ideologi disabilisme, nah kita itu jadi menutupi, mengecualikan pengalaman atau hal-hal lain atau isu-isu lain terkait ras, gender, seksualitas dan lainnya. Nah, selain itu, ini juga Morris itu juga seorang feminis. Selain tadi dia juga seorang disabel. Mengabaikan
perbedaan disabilitas berarti menjadi korban normalisasi masyarakat. Artinya begini. Nah, kalau masyarakat mengabaikan bahwa disabel ini memiliki perbedaan, itu artinya masyarakat terkontaminasi atau masuk dalam pikiran bahwa disabel ini sama dengan non disabel. Nah, menurut Morris ini disabel tetap memiliki perbedaan, namun pengakuan tersebut tidak boleh dijadikan sebagai pengucilan atau gini, maksudnya disabel kan memiliki perbedaan. Nah, menurut Morris, dia berpendapat bahwa iya, mereka memiliki perbedaan, namun perbedaan tersebut tidak boleh kita jadikan mereka sebagai seseorang yang mendapatkan kerugian, akan tetapi mereka harus diberikan perhatian yang lebih. Nah, seperti itu. Nah, kita lanjut ke materi subbab selanjutnya, yakni merayakan perbedaan. Merayakan perbedaan yakni mengakui bahwa kita harus mendorong para disabel ini untuk terus berkembang, menemukan jati diri mereka. Nah, seperti contoh, disabilitas itu tetap memiliki ambisi, memiliki keinginan untuk bersaing di dalam kehidupan, baik dalam pekerjaan dan lainnya. Dan menurut mereka, hal tersebut dapat dilakukan dengan cara menempuh pendidikan. Nah, dalam hal ini, dalam kebijakan, undang-undang, dan lainnya, mungkin sudah banyak yang memihak kepada kaum disabel. Akan tetapi juga masih banyak kebijakan, undang-undang yang belum memihak penuh terhadap para disabel. Nah, hal ini yang juga mengakibatkan kadang para disabel ini mengalami kesulitan dalam bersaing di dalam kehidupan, seperti itu. Nah, saya kira cukup sekian pemaparan materi dari saya, mungkin akan dilanjutkan teman saya. Terima kasih. Saya Nurul Hamidah, saya akan sedikit membahas mengenai disabilitas dan peluang hidupnya saat ini. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya disabilitas merupakan suatu gangguan yang relatif signifikan terjadi pada seseorang. Biasanya merujuk pada fungsi individu seperti gangguan fisik, gangguan sensorik, intelektual, gangguan mental, dan berbagai jenis penyakit kronis lainnya. United Nations menyebutkan bahwasanya para penyandang disabilitas ini mengalami kesehatan yang lebih buruk, tingkat ekonomi yang lebih sedikit, prestasi yang lebih rendah, serta tingkat kemiskinan yang jauh lebih tinggi jika dibandingkan pada masyarakat umumnya. Disebutkan juga oleh Office for Disability Issue bahwasanya terus ada kesenjangan yang berlanjut di antara penyandang disabilitas dan non-disabilitas, baik dalam hal pencapaian pendidikan, tingkat pekerjaan, maupun standar hidup. Hal-hal seperti ini sebagian besar disebabkan oleh banyaknya kendala atau hambatan yang dihadapi, serta kurang tersedianya layanan yang mencukupi bagi para penyandang disabilitas seperti teknologi informasi maupun transportasi. Nah, sebenarnya kendala-kendala seperti ini mungkin bisa kita atasi atau kita kurangi, kita bantu dengan adanya kebijakan-kebijakan yang sesuai, lingkungan fisik yang memadai, serta yang terpenting adalah sikap sosial kita yang anti diskriminasi. Sebab apa? Sebab mereka ini, para penyandang disabilitas, sebagaimana kita manusia pada umumnya, memiliki hak sepenuhnya untuk mendapatkan perlakuan dan layanan yang setara. Nah,
Namun pada kenyataannya masih belum sesuai dengan apa yang kita harapkan, apa yang mereka harapkan, karena tak jarang sebagian orang ini bersikap eksklusi atau menutup mata, menutup diri, dan bahkan tidak peduli sama sekali terhadap kebutuhan-kebutuhan para penyandang disabilitas. Dampak dari sifat eksklusif ini terlihat jelas dalam hal peluang hidup mereka, peluang kerja misalnya. Ada beberapa kasus pembatalan penerimaan kerja dengan alasan pelamar kerja ini merupakan disabilitas. Jadi secara tes mereka lolos, secara kemampuan, secara seleksi mereka lolos, namun kemudian dibatalkan oleh perusahaan yang berkaitan karena setelah mengetahui fakta bahwasanya mereka ini merupakan penyandang disabilitas. Nah, hal seperti ini tentunya sangat merugikan bagi mereka. Padahal di Indonesia sendiri sudah jelas diatur dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, salah satunya yaitu Pasal 11 yang menyatakan bahwasanya penyandang disabilitas berhak memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan pemerintah daerah atau swasta tanpa diskriminasi, sehingga mereka ini berhak memperoleh kesempatan yang sama, peluang kerja yang sama, serta gaji yang setara, hak untuk diikut sertakan. Nah, kita perlu tahu dan memahami bahwasanya disabilitas bukan berarti mereka sakit yang mana tidak mampu melakukan apapun. Jika kita berpikir bahwasanya para penyandang disabilitas ini tidak mampu melakukan apa yang kita lakukan, berarti kita terlalu judge di awal. Karena apa? Karena kita belum tahu apakah mereka memiliki potensi atau kemampuannya sejauh mana, atau bahkan bisa jadi melebihi dari kita yang non disabilitas. Karena tidak ada manusia yang tidak memiliki kemampuan, termasuk mereka ini para disabilitas. Seperti kita yang memiliki kelebihan dan kekurangan, mungkin mereka terlihat kurang dari segi fisik, namun mereka tetap memiliki potensi dan kemampuan yang berbeda-beda, yang mungkin jauh lebih unggul jika dibandingkan dengan kita orang biasa atau non disabilitas. Nah, contohnya yaitu Putri Aryani. Nah, dia ini kan tunanetra tapi memiliki kemampuan yang luar biasa dalam hal menyanyi dan juga bermain alat musik. Nah, ceritanya ini Putri ini pada awalnya ketika dia mau belajar bermain piano, mau belajar piano dengan gurunya ini awalnya menolak karena melihat dia merupakan seorang disabilitas tunanetra. Jadi pada awalnya gurunya menolak, namun kemudian setelah Putri ini karena dia gigih ingin belajar piano dan kemudian dia menunjukkan bahwasanya dia mampu, akhirnya kemudian baru gurunya ini mau membimbing dia. Nah, ini merupakan contoh bahwasanya masih banyak sekali orang yang memandang sebelah mata para penyandang disabilitas. Padahal meski mereka memiliki keterbatasan atau kekurangan dalam beberapa hal, mereka tetap mempunyai hak yang sama, hak yang setara untuk perlakuan, untuk juga fasilitas dan layanan bagi kebutuhan mereka. Mereka juga memiliki hak sepenuhnya untuk diikut sertakan di dalam berbagai aspek kehidupan, terutama pendidikan. Nah, berbicara mengenai pendidikan bagi para penyandang disabilitas, saya akan sedikit membahas mengenai integrasi dan pendidikan inklusi. Dalam survei nasional yang dilakukan oleh Pusat Studi Pendidikan Inklusif, terungkap bahwasanya hanya sebagian kecil atau 11% saja sekolah yang memberikan informasi yang memadai kepada orang tua para penyandang disabilitas atau anak-anak berkebutuhan khusus, pentingnya untuk mengintegrasikan mereka ke dalam sekolah reguler atau sekolah umum. Nah, istilah integrasi ini sendiri merujuk pada disatukannya atau ditempatkannya anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler, namun tetap berada unit atau kelas khusus bagi mereka. Sehingga meskipun mereka ini berada di unit khusus atau kelas khusus, tentunya mereka memiliki peluang yang lebih besar untuk berinteraksi, untuk bersosialisasi dengan teman-teman sebayanya pada umumnya begitu, jika dibandingkan dengan mereka yang berada di SLB atau sekolah khusus para penyandang disabilitas. Nah, menurut The Warnock Report ada 3 bentuk integrasi. Yang pertama yaitu integrasi lokasional yang mengacu pada penempatan ABK atau anak berkebutuhan khusus ini di sekolah yang sama dengan anak lainnya, namun tetap berada di kelas atau unit khusus bagi mereka. Yang kedua yaitu integrasi sosial
yang mana anak-anak berkebutuhan khusus ini bercampur dengan atau berinteraksi, bersosialisasi dengan anak-anak lainnya di waktu-waktu tertentu saja, seperti mungkin waktu jam makan siang, waktu istirahat, atau saat ada acara-acara sekolah saja. Namun untuk dididik atau belajarnya mereka tetap di kelas khusus gitu. Nah, yang ketiga yaitu integrasi fungsional atau inklusi, di mana semua siswa, seluruh siswa termasuk para anak-anak berkebutuhan khusus ini berpartisipasi dalam semua aspek di kelas reguler tanpa adanya pemisahan bersama dengan teman-teman yang lainnya. Nah, jadi perbedaan utamanya adalah bahwasannya integrasi lebih berfokus pada memasukkan siswa yang berkebutuhan khusus ini ke dalam sistem yang ada, sedangkan inklusi atau pendidikan inklusi ini berupaya untuk menciptakan lingkungan yang lebih terbuka, lingkungan yang lebih menerima dan ramah disabilitas, yang menerima keragaman itu begitu, sehingga semua siswa ini mereka dapat mengembangkan potensi mereka masing-masing di tempat yang sama tanpa adanya kesenjangan. Dengan pendidikan inklusi ini tentunya semua anak akan memiliki kesempatan yang sama untuk secara aktif tumbuh dan berkembang, memiliki layanan dan perlakuan yang sama. Selain itu juga mereka tentunya akan lebih banyak berinteraksi secara lebih luas, tidak hanya kepada sesama disabilitas atau anak-anak berkebutuhan khusus saja. Nah, adanya pendidikan inklusi ini juga merupakan wujud adanya pengakuan dan penghargaan penerimaan terhadap keberagaman di kehidupan sosial kita. Nah, penerimaan secara sosial di pendidikan ini tentunya perlu juga didukung oleh fasilitas dan layanan yang memadai dari sekolah atau lembaga pendidikan itu sendiri, karena masih banyak sekolah-sekolah dan perguruan tinggi yang belum maksimal dalam menyediakan fasilitas dan layanan yang ramah disabilitas. Hingga saat ini pun Indonesia masih mengalami banyak tantangan dan hambatan dalam menyediakan layanan sekolah yang inklusif. Nah, seperti masih adanya beberapa penolakan dari masyarakat atau orang tua siswa, pelecehan atau memandang sebelah mata terhadap penyandang disabilitas, dan terbatasnya guru pembimbing khusus untuk mengajar para disabilitas ini yang kompeten, juga kemampuan dalam adaptasi kurikulum dan pembelajaran yang masih rendah, serta media pembelajaran yang aksesibel masih sangat minim. Oleh karenanya sangat diharapkan bagi kita semua lapisan masyarakat, baik dari pemerintah maupun kita sebagai masyarakat pada umumnya, untuk lebih terbuka lagi, untuk lebih inklusif lagi, merangkul para penyandang disabilitas untuk mendukung mereka untuk tumbuh dan berkembang, menerima layanan yang setara sebagaimana kita pada umumnya di seluruh aspek kehidupan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya, materi selanjutnya adalah dari integrasi hingga inklusi. Kelemahan utama undang-undang ini adalah konsep integrasi yang memberikan tanggung jawab kepada orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus untuk memperjuangkan tempat di sekolah umum, dan tidak mewajibkan LAI untuk melakukan perubahan apapun guna memfasilitasi integrasi yang lebih besar. Mengambil contoh dari dokumen-dokumen seperti Pernyataan Salamanca UNESCO serta Konvensi PBB tentang hak-hak anak yang digratifikasikan di Inggris pada tahun 1991 dan menyatakan bahwa semua anak termasuk penyandang disabilitas mempunyai hak atas semaksimal mungkin integrasi sosial dan pengembangan individu. Pusat Studi Pendidikan Inklusif menghasilkan Piagam Inklusif pada tahun 2002. Piagam Inklusif pada tahun 2002 berisikan 6 pernyataan yang berkaitan dengan diakhirinya segregasi dalam pendidikan. Namun, meskipun telah mengirimkan piagam tersebut untuk disahkan oleh pihak-pihak yang berpotensi berkepentingan dalam beberapa dekade terakhir, Pusat Studi Pendidikan Inklusif mendapatkan dukungan universal dari semua kelompok yang terkait. Untuk yang selanjutnya adalah kurangnya konsensus.
Argumen yang mendukung inklusi penuh dapat diringkas dalam kategori etika dan filosofi, sosial, dan pendidikan. Dalam hal pembenaran etis dan filosofis, terdapat pernyataan langsung bahwa semua anak mempunyai hak untuk dididik bersama dan tidak dipisahkan atas dasar perbedaan. Inklusif dibenarkan atas dasar pendidikan karena tidak ada bukti yang meyakinkan dan mendukung klaim bahwa segregasi menguntungkan siswa. Hal ini merupakan kebalikan dari pendekatan psikologis tradisional terhadap pendidikan penyandang disabilitas. British Psychological Society menerbitkan sebuah makalah pada tahun 2002 yang menyajikan alasan kuat untuk melakukan inklusif dengan mendukung piagam dari Pusat Studi Pendidikan Inklusif, yang juga menyarankan bagaimana psikolog dapat berkontribusi terhadap kebijakan ini. Namun, poin-poin ini tidak cukup untuk meyakinkan mereka dan tidak mendukung penutupan sekolah luar biasa dan inklusi besar-besaran. Dan yang selanjutnya adalah buruh baru. Pada tahun 1997, ketika Partai Buruh Baru berkuasa dengan program keadilan dan inklusif sosial, tampaknya perubahan nyata sedang terjadi di Inggris dan Wales. Pendidikan inklusif. Mereka menerbitkan makalah hijau keunggulan untuk semua anak, memenuhi kebutuhan pendidikan khusus, yang dimulai dengan apa yang tampak seperti sebuah manifesto untuk inklusi penuh. Mengutip usulan pernyataan Salamanca mengenai langkah-langkah progresif menuju inklusif yang lebih besar. Tampaknya terdapat komitmen yang jelas untuk meningkatkan inklusi. Dokumen-dokumen kebijakan dan legislasi berikutnya seperti memenuhi kebutuhan pendidikan khusus, sebuah program ASI dan Undang-Undang Kebutuhan Pendidikan Khusus dan Disabilitas pada tahun 2001 telah banyak membantu dan mempromosikan inklusi sebagai sebuah hak dan bukan sekedar hak untuk memenuhi kebutuhan pendidikan khusus. Suatu hal yang diinginkan di Skotlandia juga. Pada saat ini terdapat pergerakan menuju pendekatan berbasis hak terhadap kebutuhan pendidikan khusus dan inklusif dengan diperkenalkannya pendidikan kebijakan yang dikenal sebagai praduga pengarasutamaan. Berdasarkan Undang-Undang Standar Sekolah di Skotlandia pada tahun 2000, setiap anak harus sejauh mungkin dididik bersama dengan anak-anak lain di ruang kelas umum, kecuali dapat ditunjukkan bahwa salah satu kondisi berikut ini berlaku bahwa sekolah umum tersebut tidak cocok untuk sekolah umum. Kemampuan atau bakat anak tertentu, bahkan penyertaan anak tersebut dapat mempengaruhi pembelajaran anak-anak lainnya di sekolah tersebut, atau bahwa akan memerlukan biaya yang tidak masuk akal untuk mendidik anak-anak tersebut. Peraturan ini mulai berlaku pada tahun 2003, meskipun ada keraguan mengenai ketiga kriteria ini yang dianggap memberikan terlalu banyak kebebasan kepada pemerintah daerah Skotlandia untuk menghindari tanggung jawab mereka terhadap pengarusutamaan. Namun, posisi berbasis hak ini menghadapi tantangan yang lebih besar dalam beberapa tahun terakhir. Bagi Gerner, kini terdapat peningkatan penerimaan terhadap inklusif jauh lebih kompleks daripada sekedar memenangkan hak anak-anak penyandang disabilitas untuk mendapatkan pendidikan di sekolah umum bersama dengan teman-temannya. Seperti Armstrong dan kawan-kawan menyatakan bahwa sangat sedikit kejelasan atau kesepakatan tidak hanya mengenai apa itu inklusi, namun juga tentang bagaimana hal tersebut dapat dilaksanakan serta apa hasil yang diharapkan dari inklusi. Baik, materi yang selanjutnya adalah terkait dengan tujuan pendidikan. Sistem pendidikan saat ini berfokus pada ideologi neoliberal. Meskipun ada usaha yang memungkinkan untuk anak-anak penyandang disabilitas bersekolah satu tempat atau bersekolah bersamaan dengan anak-anak yang normal, tetapi konsep ini memicu banyak polemik atau permasalahan. Ada
berbagai pertanyaan tentang bagaimana pelaksanaannya. Kemudian bagaimana hasilnya nanti, apakah sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian ada juga yang meragukan tentang dampak inklusi pada kelompok penyandang disabilitas tertentu. Seperti contohnya tunarungu. Mereka memiliki budaya dan bahasa yang tersendiri dibanding penyandang disabilitas yang lain. Nah, pendidikan inklusi lebih menekankan persaingan antara sekolah untuk menarik siswa melalui pendanaan berdasarkan kinerja. Hal ini mengabaikan hak anak-anak penyandang disabilitas untuk bersekolah di sekolah umum, karena sistem lebih fokus pada menciptakan tenaga kerja yang menciptakan sesuai dengan kebutuhan ekonomi. Anak-anak dengan kebutuhan khusus seringkali mahal untuk dididik karena mereka membutuhkan fasilitas maupun sarana dan prasarana yang lebih dibanding dengan anak-anak yang normal. Dan hal ini yang menyebabkan sekolah-sekolah enggan untuk menyediakan sumber daya tambahan tersebut, yang mana itu sebenarnya dibutuhkan oleh anak-anak penyandang disabilitas. Statistik menunjukkan bahwa siswa dengan berkebutuhan khusus memiliki risiko lebih tinggi dikeluarkan daripada siswa tanpa berkebutuhan khusus. Masalah ini mempengaruhi pelaksanaan program kebutuhan pendidikan khusus dan disabilitas di Inggris dan Wales. Ini menghasilkan kode praktik SEN 2014 yang ambisius dengan tujuan memberikan layanan pribadi yang berkualitas tinggi untuk anak-anak dan remaja. Namun masalahnya adalah sekolah gratis memiliki banyak kebebasan dalam mengatur keuangan dan kebijakan penerimaan siswa baru. Ini menciptakan pertanyaan tentang tujuan pendidikan di Inggris dan Wales serta siapa yang seharusnya menjadi fokus utama dalam lingkungan kebijakan yang lebih menekankan hasil ekonomi dari pendidikan, seperti meningkatkan kemampuan sumber daya manusia. Mereka yang mendanai sistem pendidikan dan memiliki sedikit pengaruh dalam menuntut hak mereka menjadi lebih rentan terhadap perubahan prioritas yang ditetapkan oleh pihak yang memiliki kekuasaan dalam hal kurikulum, ujian, dan alokasi sumber daya. Kode praktik SEN diadopsi pada bulan September 2014 dengan harapan mengatasi tantangan ini. Kemudian, materi yang selanjutnya terkait kerjasama antara keluarga, guru, dan anak-anak. Kode praktik SEN tahun 2014 menggantikan aturan lama Kode praktik SEN tahun 2001 dan menjadikan anak-anak remaja dengan kebutuhan khusus serta orang tua atau wali mereka sebagai fokus utama. Mereka bekerja bersama dengan pihak berwenang setempat, kemudian sekolah, layanan sosial, serta layanan kesehatan. Kode ini diciptakan untuk membantu mereka yang harus membuat keputusan tentang mendukung anak-anak dan remaja agar bisa mencapai apa yang mereka impikan. Karena ketika berbicara terkait dengan akademis ataupun cara pelaksanaan pendidikan untuk anak-anak penyandang disabilitas, mungkin sekolah-sekolah yang sudah biasa menangani anak-anak difabel akan lebih piawai dibanding orang tua itu sendiri terkait bagaimana cara harus mendidiknya. Namun dari sisi anak-anak penyandang disabilitas sendiri, mereka membutuhkan dorongan dan support mental maupun psikis dari orang tuanya. Jadi orang tua penyandang anak-anak difabel ini sangat-sangat dibutuhkan untuk mensupport bagaimana anak-anak disabilitas ini lebih ceria, lebih tidak tertekan, dan cenderung lebih enjoy ketika berada di sekolah. Nah, hal ini tadi merupakan respon terhadap hasil penyelidikan Lem Inquiry yang menunjukkan bahwa orang tua anak-anak dengan kebutuhan khusus merasa kurang terlibat dalam keputusan tentang pendidikan dan kesejahteraan anak mereka. Padahal keterlibatan orang tua sangat penting dalam perkembangan anak di sekolah. Oleh karena itu,
Lem pada tahun 2009 merekomendasikan agar orang tua lebih didengarkan dan bekerja sama dengan pihak berwenang untuk memenuhi kebutuhan anak-anak mereka. Hasil survei oleh Reid dan Iris pada tahun 2011 menunjukkan bahwa banyak orang tua anak autis menghadapi kesulitan mendapatkan dukungan untuk anak-anak mereka daripada bekerja sama dengan pihak yang berwenang. Sebagian besar anak autis juga merasa tidak bahagia di sekolah dan merasa tidak aman. Itu sebabnya pemerintah melakukan konsultasi pada tahun 2011 untuk mencari cara agar orang tua dan pengasuh anak-anak dengan kebutuhan khusus dapat lebih terlibat dalam membuat keputusan tentang pendidikan dan masa depan anak-anak muda yang memerlukan dukungan khusus. Mungkin untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, kemudian saya lanjutkan mengenai dari pernyataan menjadi rencana. Berdasarkan kode praktik SEN, semua otoritas lokal di Inggris dan Wales kini harus memberitahukan secara tertulis tawaran lokal mereka untuk menyediakan anak-anak dengan kebutuhan pendidikan khusus dan disabilitas. Cara untuk mengakses layanan dan fasilitas ini adalah melalui rencana pendidikan, kesehatan, dan perawatan, dan bukan untuk melalui pernyataan kebutuhan pendidikan yang terutama berfokus pada penyediaan pendidikan. Orang tua anak, remaja, sekolah, atau perguruan tinggi berhak meminta penilaian kebutuhan untuk rencana EHC. Berdasarkan peraturan baru ini, pengujian hukum untuk menentukan apakah seorang atau remaja memerlukan rencana EHC tetap sama dengan pernyataan berdasarkan peraturan sebelumnya. Rencana EHC yang baru diharapkan menjadi sebuah sistem terintegrasi yang berkaitan dengan perawatan dan kesehatan anak-anak berkebutuhan khusus dan disabilitas, serta pendidikan mereka, dengan tinjauan mempersiapkan anak-anak dan remaja tersebut untuk bekerja dan hidup mandiri. Penekanan yang lebih besar ditempatkan pada guru kelas untuk membedakan murid dan memberikan pengajaran pribadi berkualitas tinggi untuk anak-anak dengan SEN yang didasarkan pada wawasan orang tua dan anak-anak. Guru yang diharapkan menetapkan target yang ambisius, mencatat kemajuan setiap anak, dan mengadakan pertemuan rutin dengan orang tua untuk meninjau kemajuan dan mempertimbangkan pemberian alternatif atau tambahan. Jelasnya, semua ini memerlukan banyak pelatihan dan keterampilan dari pihak guru, serta bagi mereka yang memasuki profesi ini. Maka, jika dilihat sekilas, kode praktik SEN yang baru menyajikan kebijakan yang sangat mengesankan, namun jelas bahwa memberikan layanan tersebut dengan anggaran yang ada melalui efisiensi yang lebih besar dibandingkan dengan bantuan dana tambahan telah menimbulkan kekhawatiran. Tinjauan awal terhadap kode praktik yang baru masih untuk memberikan tinjauan komprehensif mengenai hubungan antara pemerintah daerah dan orang tua dari anak-anak penderita SEN, serta sekolah orang tua dari anak-anak tersebut semakin membaik. Norwich pada 2017 menyatakan bahwa meskipun diperlukan informasi yang lebih andal untuk melakukan penelitian tersebut, terdapat laporan mengenai penerapan reformasi yang tidak konsisten di berbagai LA dan sekolahnya. Namun demikian, dalam tinjauan awal terhadap kode praktik SEN yang baru pada 2015 oleh Forum Penelitian Kebijakan SEN, terdapat sesuatu yang sangat terukur namun penuh perhatian, di mana prinsip kode baru tersebut dipandang tidak relevan, merupakan hal yang benar untuk dilakukan oleh LA, namun implementasinya dipengaruhi oleh iklim penghematan saat ini. Lem pada 2016 menyatakan bahwa bukti dari survei pengasuh orang tua yang lebih luas dan
percepatan kasus pengadilan baru-baru ini menunjukkan beberapa keraguan mengenai apakah sistem tersebut telah menjamin kepercayaan sejumlah besar keluarga. Penelitian terbaru yang dilakukan oleh Rogers 2019 mengungkapkan bahwa beberapa otoritas lokal di Inggris inklusi telah meningkat sebesar 100% sejak 2011. Banyak anak yang disayangkan adalah konsekuensi yang disayangkan adalah meskipun ada permintaan bantuan dari orang tua, banyak anak dengan masalah sosial, emosional, dan kesehatan akhirnya berakhir hingga ditangani oleh sistem peradilan pidana. Dari bukti-bukti yang dikumpulkan sejauh ini, terlihat bahwa kode praktik SEN yang baru, meskipun pada prinsipnya disambut baik oleh mereka yang terlibat dalam penyediaan SEN, dalam prakteknya didorong oleh prioritas penghematan dan pemotongan kinerja, penerapan target dan penguji yang menurut banyak orang belum tentu merupakan cara yang paling tepat secara pedagogi untuk menjalankan sistem pendidikan. Konsekuensinya adalah kelompok masyarakat yang paling rentan tidak hanya cenderung dirugikan namun juga yang paling menderita. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Dalam diskusi kita hari ini, kita telah mengeksplorasi pentingnya studi-studi disabilitas dan dampaknya terhadap pandangan kita tentang disabilitas. Kita telah menyoroti konstruksi sosial disabilitas yang menggarisbawahi bahwa masyarakatlah yang menentukan apakah seseorang bisa dianggap disabilitas atau tidak. Jadi, diskusi ini juga menyoroti peran sosiologi dalam perdebatan akademis dan kebijakan mengenai pendidikan bagi penyandang SEN atau Special Education Needs. Kita semua setuju bahwa wawasan dari studi disabilitas dan sosiologi telah membawa perubahan yang signifikan dalam pandangan kita. Namun, kita juga menyadari bahwa pendekatan berbasis hak terhadap pendidikan anak-anak dengan Special Education Needs atau berkebutuhan khusus tidak selalu diterima secara universal, dan masih ada perbedaan pendapat tentang pendidikan inklusif. Jadi kesimpulan dari diskusi kali ini adalah bahwa kami memiliki lebih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai pendidikan yang lebih inklusif dan adil bagi semua anak, termasuk mereka yang memiliki penyandang disabilitas. Untuk itu, kita perlu terus berkontribusi, mendengarkan berbagai perspektif, dan bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan ini. Terima kasih kepada semua anggota yang telah berkontribusi dalam diskusi kali ini dengan pandangan dan pemikiran dari ahli-ahli sosiolog yang berbeda. Diskusi kita hari ini adalah langkah pertama dalam perjalanan yang panjang menuju perubahan yang lebih baik dalam pendidikan penyandang Special Education Needs atau penyandang berkebutuhan khusus. Mari kita terus berjuang bersama demi mewujudkan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok C1 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.